bahwa perjuangan mencapai cita-cita yang mulia memang tidak ringan. Rintangan penuh dengan cobaan, penuh dengan kekecewaan. Tokoh dan kader-kader PAN cocok dengan tokoh-tokoh dan kader-kader partai-partai kebangsaan yang lain. Karena itu PAN itu mudah untuk diajak berkawan. Dan kalau diajak berkawan, ya menjadi kawan sejati. Gitu. Karena ya Gus Miftah, kawan itu ada banyak jenisnya. Ya, sampai dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan a friend in need is a friend indeed. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan rasa terima kasih untuk kedua rivalnya dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024, yaitu kepada Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, yang sebelumnya kompak memberikan skor rendah atas kinerjanya selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Pertanyaan ini terkait dengan kinerja Kementerian Pertahanan. Ketika tadi kita bahas sama-sama, di sisi lain, Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang, terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Prabowo menyinggung saat dirinya mendapatkan skor 11 dari 100 yang dilontarkan oleh Anies saat debat capres pada masa kampanye Pilpres lalu. Ia mengaku sedikit agak terkejut saat dinilai 11 dari 100, tetapi ia berterima kasih kepada rivalnya kemarin. Namun, Prabowo kemudian berterima kasih karena menurutnya dengan ejekan tersebut, rakyat akan semakin cinta pada dirinya. Bahwa dalam Islam memberi makan kepada mereka yang membutuhkan itu memang sangat diwajibkan. Berarti walaupun saya sering diejek dan sering dihina, nggak ada urusan saya. Saya tadinya agak sedikit shock waktu saya dapat nilai 11 dari 100. Tetapi sekarang saya terima kasih sebetulnya sama. Saya terima kasih dengan rival-rival saya kemarin itu. Semakin mereka ngejek saya, semakin rakyat cinta sama saya gitu. Ya. Saya sangat terharu saya lihat anak-anak Indonesia. Bisa kita pertimbangkan Pak Hatta, Pak Zul. Usia nyoblos kita turunkan jadi 10 gitu. Kita menang besar Pak. Prabowo kemudian juga menuturkan dirinya terharu atas banyaknya dukungan yang diberikan rakyat Indonesia kepada dia dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga membeberkan alasannya menghadiri acara undangan bukber PAN tersebut. Ia menilai PAN merupakan partai koalisi yang konsisten mendukungnya selama 3 kali pencalonan Pilpres, yakni pada 2014, 2019, hingga 2024. Prabowo bahkan berkelakar perihal sosok kawan sejati menurutnya. Kawan sejati adalah kawan di saat susah, kalau di saat baik dan senang, kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol banyak sekali nongol, bawa daftar titipan. Hadir di sini saya melihat wajah sahabat-sahabat saya yang telah berjuang bersama saya cukup lama, yang selalu memberi kepercayaan di atas pundak saya, yang selalu setia kepada saya, dan kita cukup merasakan artinya kekalahan. Tapi sebagai pendekar, sebagai pejuang politik, kita faham dan kita mengerti bahwa perjuangan mencapai cita-cita yang mulia memang tidak ringan. Rintangan penuh dengan cobaan, penuh dengan kekecewaan. Tokoh dan kader-kader PAN cocok dengan tokoh-tokoh dan kader-kader partai-partai kebangsaan yang lain. Karena itu PAN itu mudah untuk diajak berkawan.
Dan kalau diajak berkawan, ya menjadi kawan sejati. Gitu. Karena ya Gus Miftah, kawan itu ada banyak jenisnya. Ya, sampai dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan a friend in need is a friend indeed. Kawan sejati adalah kawan di saat susah. Kalau di saat baik, di saat senang, kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol, bawa daftar titipan lagi. Dikatakan Pak Jokowi mengatakan, ya Mas Bowo, ya itulah nanti Mas Bowo siap-siap aja. Apalagi masa pengalihan ini kan cukup lama. Tapi ada yang minta ketemu, ujungnya juga. Sementara itu, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, angkat suara merespon ajakan Capres terpilih, Gibran Rakabuming Raka, untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo Subianto. Ganjar tidak menjawab tegas ajakan tersebut. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan semua pihak dan berteman dengan semuanya. Ganjar juga mengibaratkan pemilu layaknya sebuah pertandingan, tahu kapan harus memulai dan mengakhiri. Namun, Ganjar mengajak semua pihak untuk memikirkan nasib bangsa dan negara. Ia meminta semua pihak untuk memikirkan kondisi ekonomi yang ke depan diprediksi akan semakin berat. Semuanya kan punya visi misi untuk memajukan bangsa. Ya itu kalau mau dirangkul. Tapi sejauh ini seperti apa? Sudah pernah ada pembicaraan mungkin? Ya nanti kami tindak lanjuti lagi lah ya. Kalau siapa melaporkan apa, biarkan itu berproses sendiri begitu ya. Kalau soal rangkul-rangkulan, kita ini berteman semuanya. Toh para kandidat ini anak-anak bangsa begitu ya. Kalau ibarat sebuah pertandingan itu ada saat mulai, ada saat akhir. Tentu apapun nanti keputusan sebagai sebuah upaya tertinggi yang bisa kita lakukan dan kita putus, mari kita berpikir soal bangsa dan negara ini. Soal rangkul-merangkul, kita pasti harus menjadi kekuatan anak bangsa untuk membangun negeri ini, dimanapun berada. Pasti kami akan bisa berkomunikasi. Kita kenal semua. Kenal semua apa ya Prof? Teman baik. Gibran sebelumnya berharap kompetitor di Pilpres 2024 pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD bisa bergabung di pemerintahan usai KPU mengumumkan secara resmi hasil pemilu 2024. Gibran yang juga maju mendampingi Capres Prabowo Subianto sejauh ini hampir dipastikan memenangkan Pilpres 2024. Hanya saja pihaknya hanya bisa menawarkan kepada paslon nomor urut 1 dan 3 untuk bergabung. Keputusan untuk menerima atau menolak ajakan tersebut sepenuhnya berada di tangan dua paslon tersebut.